bahwa pendidikan adalah kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia, dan bahwa bangsa Indonesia ini fokus saya dan tim saya yang akhirnya menjadi kabinet yang saya pimpin, fokus kita yang utama adalah pendidikan. Kami menempatkan pendidikan nomor 1 dalam APBN kita. Bapak harus meyakinkan itu juga dengan Presiden. Kalau tidak, nanti protesnya berlanjut-lanjut tuh. Sopir BGN, sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak. Mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara, kok perlakuannya berbeda, kan menjadi tidak adil. Belum mendapat perhatian pemerintah. Banyak guru honorer dengan gaji ratusan ribu. Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama gue Zaki Alikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, di sini kita berbagi apapun itu. Jadi kalian silakan utarakan apapun pendapat kalian, masukan kalian, kritik kalian, dan selamat menikmati. Oke teman-teman, gue kali ini pengen konten persoalan guru. Ya keadaan guru di Indonesia lah. Dari zaman gue kecil, dari zaman gue SD, bahkan sampai saat ini, guru belum mendapatkan ya kehidupan yang layak lah. Dia sebagai pencetak anak-anak bangsa yang akhirnya menciptakan generasi-generasi selanjutnya, tapi mereka tidak dihargai. Ya akhirnya mereka juga ya banyak guru-guru yang gak maksimal untuk melaksanakan belajar dan mengajar gitu. Ya salah satunya guru-guru yang masih menjadi guru honorer. Ya bahkan zaman gue SMA nih ada guru yang sampai ya ini almarhum beliau sampai akhir hayatnya dia belum diangkat menjadi ya PNS atau diangkat lah jabatannya, dia masih sampai tua dia masih jadi guru honorer. Ya nggak kebayang nih bagi yang guru-guru muda gitu kan, mereka mau jadi honorer sampai kapan gitu. Ya memang perjuangan guru tuh bukan sekedar menciptakan generasi selanjutnya, generasi bangsa gitu, tapi ya mereka juga perjuangannya mengalami struggle-nya. Ya mereka juga punya keluarga, mereka butuh kebutuhan hidup yang layak, tapi ya mereka ya digaji ada yang 60.000, bahkan ya 2 juta, 1 juta tuh udah paling gede tuh jadi guru honorer tuh. Udah bersyukur mereka pasti. Nah, buat kalian tahu nih, di luar negeri atau bahkan dimanapun selain di Indonesia nih ya, ya pokoknya ciri-ciri negara-negara maju nih pasti mereka mengistimewakan guru. Ya kan zaman dulu Jepang setelah mereka dibom Hiroshima Nagasaki, mereka mencari guru-guru, mereka menarik-narik guru dari manapun, guru-gurunya itu dia bayar mahal untuk membangun generasi-generasi bangsa selanjutnya yang untuk menciptakan Jepang yang hingga saat ini berada. Ya mereka jadi negara maju, mereka menjadi negara cerdas. Ya kalau misalkan negara yang belum bisa menghargai guru nih, mau sampai kapanpun, mau dia mengeluarkan teknologi apapun, tapi kalau tidak bisa menghargai guru, tetap aja bangsanya akan tertinggal. Ya karena guru ini sebagian ya memang yang mempunyai peran untuk menciptakan, mencetak generasi-generasi bangsa, dan akhirnya mereka lah yang akan menjadikan ya negara ini mau dibawa kemana, mereka akan menjadi pilot-pilot selanjutnya gitu. Tapi sedangkan mereka yang memiliki peran untuk menciptakan generasi ini tidak dihargai, ya mau gimana? Ya bisa kita lihat sekarang. Terus kan dari zaman periode ini presiden katanya pengen sejahterakan guru. Ya kan mereka
langsung bikin pidato atau gimana gitu ya, mereka akan mesejahterakan guru, ya kan mereka jadi ada, pokoknya ada kayak anggaran gitu per 2 juta sebulan kalau nggak salah buat guru honorer. Tapi belakangan ini ada lagi yang lebih lucunya, program yang diprioritaskan di periode ini sama presiden kita, mereka langsung dikasih P3, kayak program-program MBG tuh, walaupun staf-staf ahlinya ya, tapi kan seenggaknya lo harus memikirkan nih keadaan guru. Maksudnya guru tuh lebih prioritas loh dibanding MBG ini, menurut gue ya. Ya karena ya MBG ini belum saatnya sih, memang menurut gue juga dari awal tuh gue juga pernah bilang di konten, MBG itu belum saatnya ada di kita untuk menjadi program prioritas kita. Kita tuh masih banyak yang harus diprioritasin. Jangan yang seharusnya, kalau dilihat sekarang nih ya, yang seharusnya diprioritasin malah ditelantarin gitu loh. Ya makanya ini benar-benar akan menjadi big problem yang akan tidak terselesaikan gitu loh. Sedangkan generasi dan pertumbuhan bangsa kita tuh cepat gitu ya, bahkan katanya di kita kan 2045 akan mendapatkan bonus demografi. Nah, justru nih dari sektor pendidikannya ini loh, jadi ya walaupun lu punya kurikulum canggih, lu misalkan punya teknologi canggih, tapi tetap aja balik lagi ya, karena guru ini kan tombak pertamanya di dunia pendidikan gitu loh. Lu mau punya sistem apapun, tapi kalau lu dalam mengimplementasikan yang gak bagus, ya sama aja. Makanya buktinya ya udah berapa kali ganti kurikulum, hasilnya sama-sama aja kan. Nah ini loh makanya, karena memang dari dulu guru tidak pernah mendapatkan hal-hal yang layak lah untuk menghidupi keberlangsungan hidupnya. Tapi kalau seandainya misalnya guru-guru ya digaji sesuai, dapat fasilitas yang bagus, fasilitas yang mumpuni untuk mereka mengajar, pasti mereka juga akan mengajarnya dengan sepenuh hati. Makanya ya gue respect sih sama guru-guru yang ya walaupun gue dulu bukan murid yang uh, nurut gitu ya, ya gue masih ada ya nakal-nakalnya lah. Tapi gue respect buat guru-guru, ya mereka benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi seharusnya tolong diberikan jasa yang harga yang layak akan hal itu. Oke, sekian konten gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan atau kritik, silakan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.